Kisah nyata yang menggetarkan hati ini terjadi di Tanah Suci, tempat yang suci bagi umat Muslim di seluruh dunia. Namun, apa jadinya jika tempat yang penuh berkah ini menjadi saksi bagi azab mengerikan akibat dosa-dosa besar? Di balik kerumunan jamaah yang khusyuk beribadah, seorang wanita dengan masa lalu kelam harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Dia dikenal sebagai wanita yang pernah menggunakan ilmu pelet untuk merebut cinta, memfitnah orang lain demi kepentingan pribadi, dan terlibat dalam hubungan gelap yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Semua ini dianggap biasa olehnya, hingga ia menginjakan kaki di Tanah Suci. Tak ada yang menyangka, perjalanan haji yang seharusnya menjadi momen penuh pengampunan justru berubah menjadi mimpi buruk. Wanita ini mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Dari tubuhnya yang mendadak terasa berat hingga bisikan suara yang terus menghantuinya di tengah malam. Lebih mengejutkan lagi, ia tiba-tiba jatuh sakit di tengah ibadah, membuat para jamaah lainnya terkejut dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa tidak ada dosa yang dapat disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di Tanah Suci. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan apakah wanita ini akhirnya mendapatkan pengampunan atau malah terjebak dalam lingkaran karma yang tak terelakkan? Baca terus untuk mengetahui kisah penuh pelajaran hidup ini. Kisah nyata, karma di Tanah Suci, wanita pelet, fitnah, dan hubungan gelap mengalami azab. Di tengah perjalanan spiritual yang mulia ke Tanah Suci, seorang wanita bernama Laila harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah hidupnya. Laila, seorang wanita berparas cantik dan dikenal memiliki daya tarik luar biasa, membawa beban dosa besar dalam hidupnya. Dia pernah menggunakan ilmu pelet untuk merebut hati seorang pria, menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan saingan, dan terlibat dalam hubungan gelap yang menghancurkan keluarga orang lain. Meski masa lalunya kelam, ia tetap memutuskan untuk menjalankan ibadah haji, berharap mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Laila sebelum berangkat ke Tanah Suci. Laila berasal dari keluarga biasa di sebuah kota kecil. Namun, ambisinya yang besar untuk hidup mewah membuatnya melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saat masih muda, ia jatuh cinta pada seorang pria bernama Arman, yang sudah menikah dan memiliki anak. Laila tidak peduli bahwa Arman memiliki keluarga yang bahagia. Dengan bantuan seorang dukun, ia menggunakan pelet untuk membuat Arman tergila-gila padanya. Hubungan gelap itu berlangsung lama, hingga akhirnya rumah tangga Arman hancur. Istrinya, Sinta, yang tidak kuat menahan derita, memilih bercerai. Namun, tak lama setelah itu, Arman meninggalkan Laila demi wanita lain. Kecewa dan marah, Laila terus melanjutkan hidupnya dengan cara-cara tidak terpuji. Ia menyebarkan fitnah tentang wanita lain yang menjadi pesaingnya dalam pekerjaan dan bahkan menjebak rekan kerjanya untuk dipecat. Keputusan untuk berangkat haji. Meski memiliki segudang dosa, Laila merasa bahwa ia mampu membeli pengampunan Tuhan dengan menjalankan ibadah haji. Dengan niat yang setengah hati, ia mengumpulkan uang dari pekerjaannya yang tidak jujur untuk mendaftar sebagai jamaah haji. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa semua dosa akan hilang begitu ia menyentuh Ka'bah dan menjalankan semua rukun haji. Namun, ia tidak menyadari bahwa Tanah Suci bukanlah tempat untuk bersembunyi dari dosa. Sebaliknya, tempat tersebut adalah cermin yang memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya di hadapan Tuhan. Perjalanan ke Tanah Suci. Setibanya di Tanah Suci, Laila merasa bangga. Ia mengunggah foto-foto dirinya di media sosial, berpakaian ihram dengan pose penuh percaya diri. Di balik wajah cerianya, ia sebenarnya merasa gelisah. Sejak keberangkatan, ia sering bermimpi buruk tentang orang-orang yang pernah disakitinya, terutama Sinta. Dalam mimpi itu, Sinta menangis dan memohon keadilan kepada Tuhan. Mimpi buruk tersebut semakin sering terjadi saat ia tiba di Mekah. Setiap malam, Laila merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Suhu tubuhnya sering naik tiba-tiba, membuatnya merasa tidak nyaman. Saat teman-teman sekamarnya tidur nyenyak, Laila terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara bisikan yang mengingatkannya pada dosa-dosanya. Azab di Tanah Suci. Azab pertama yang dialami Laila terjadi saat ia melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Di tengah kerumunan jamaah yang khusyuk beribadah,
Laila merasa tubuhnya mendadak berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang luar biasa. Ia terjatuh dan harus dibantu oleh beberapa jamaah untuk berdiri kembali. Ketika itu, seorang wanita tua yang melihatnya berbisik, "Nak, bersihkan hatimu sebelum melangkah di tempat suci ini." Laila tertegun, tetapi ia mengabaikan nasihat tersebut. Ia terus melanjutkan ibadahnya, meskipun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Di saat yang lain, ketika ia mencoba mengambil foto di depan Ka'bah, ponselnya tiba-tiba mati tanpa alasan. Tidak peduli seberapa sering ia mencoba menghidupkannya kembali, ponselnya tetap tidak berfungsi hingga ia meninggalkan lokasi ibadah. Namun, kejadian paling mengejutkan terjadi saat ia berada di Mina untuk melontar jumrah. Saat ia melempar batu ke arah simbol setan, ia tiba-tiba merasa sesak napas. Laila panik dan terjatuh. Beberapa jamaah mencoba membantunya, tetapi ia terus meronta-ronta seperti ada sesuatu yang menguasainya. Ampuni aku, teriak Laila tanpa sadar, membuat orang-orang di sekitarnya kebingungan. Setelah kejadian itu, Laila dilarikan ke tempat medis. Di sana, ia mengaku bahwa ia merasa dihantui oleh dosa-dosanya. Ia menangis terseduh-seduh, mengingat semua perbuatannya selama ini. Saat itulah ia menyadari bahwa perjalanan hajinya bukan sekadar ritual fisik, tetapi perjalanan spiritual yang memaksanya untuk menghadapi segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Penyadaran dan pertobatan. Setelah kejadian tersebut, Laila mulai merenungi hidupnya. Ia mengingat semua orang yang pernah ia sakiti, terutama Sinta, mantan istri Arman. Laila merasa bahwa azab yang menimpanya adalah bentuk peringatan dari Allah agar ia segera bertaubat. Dalam doanya, ia memohon ampunan dengan sepenuh hati, menangis hingga tubuhnya lemas. Sepulangnya dari tanah suci, Laila memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Ia menghubungi Sinta dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Meski awalnya sulit, Sinta akhirnya menerima permintaan maaf Laila, meski hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Selain itu, Laila juga berhenti menggunakan cara-cara curang dalam hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan memilih untuk memulai usaha kecil yang halal. Pelajaran dari kisah ini. Kisah Laila mengajarkan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah suci adalah tempat di mana seseorang dihadapkan pada cermin kebenaran yang tidak bisa dihindari. Ibadah haji bukanlah sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual yang memaksa seseorang untuk menghadapi dosa-dosa mereka dan bertobat dengan tulus. Dari Laila, kita belajar bahwa pengampunan Tuhan hanya bisa diraih dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Memohon ampunan tidak cukup jika tidak diikuti dengan perubahan nyata dalam kehidupan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan memiliki konsekuensinya sendiri. Kesimpulan, kisah Laila adalah pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan seseorang benar-benar bertobat. Namun, pengampunan itu harus diikuti dengan usaha nyata untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hidup ini, setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.